Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Muji dan seluruh pengurus masjid Al-Huda, hadirin hadirat, jamaah Malaysia dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali katanya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurnanya hidupnya dan memberi sehat, sehingga mudah-mudahan merupakan dengan Ramadan berlah bertujuh Hijriah yang lebih rakan-rakan katanya yang boleh bersama katanya salat tarawih di sini, tapi mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Anda memberi kesempatan bulan Ramadan, salah satu media yang disiapkan oleh Allah Taala untuk bedanya beriman, semangat, jil, bedanya gunakan sebagai kesempatan penghapus dosa. Yang salah satu kemuliaan Ramadan, karena kepada Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, rahima anfu rajulin biza zikirtu indahu wa lam yusalli alayya. Berhakun apabila didengar nanlun disebut hanya itu terlebih. Jadi ketika ada dengar Nabi Muhammad diucapkan oleh lain, anda tengok selalu dan ia berlaku dengan segala hadis silakan hatinya. Yang kedua, rahimah al-Qur'an dakhala Ramadan summan salafa qabla ayyuhu barala. Berhak dulu apabila hidang memulai Ramadan sampai selesai habis Ramadan, jin anak ampun dosa yang berhak. Jadi dalam bulan Ramadan dan yang anak ampun dosa sampai habis Ramadan, yang kepegang Nabi belum celakanya. Yang kedua, rahimah amfu rajulin wa adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahu jannata. Berhak dulu na urungsi dua, na ibu bapa atau na salah satu yang kedua, tapi urungsi jihan membuat jih dan mau surga. Tapi jihana itu sudah mau hilang surga di dua puji yang juga cukup. Jadi hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, terdapat kesimpulan bahwa media Ramadannya media untuk dosa. Tujuannya bertobat kepada Allah Taala. Maka di dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk meningkatkan istighfar. Yang dengan istighfarnya bedanya
apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, perkara geliu dari Rasulullah dan beliau. Dua perkara yang merupakan ridha Allah dan dua perkara itu yang bedanya tidak terkait, artinya menghadap. Pertama, kalimat syahadat. Yang kedua, istighfar. Itu perkara yang mendapat ridha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang itu supaya membuat ridha Allah Taala. Wadadakan astaghfirullah, terbayang dalam hati itu dosa-dosa yang sudah dilakukan, dosa-dosa yang pernah terjerumus, sehingga takun astagfirullahnya untuk memohon dengan kemurahan dan keluasan sifat maghfirah Allah, kebampun, berketat, yakin bahwa Allah adalah sifat rahmatnya luas sekali. Dengan berbanding dosanya luahnya rahmat Allah, luahnya maghfirah Allah. Jadi saya yakin dengan ucapan istighfarnya Allah diampun yang boleh sekali. Tapi bila bulan Ramadan hanya istighfar, berarti tidak ada permohonan dari kitanya kepada Allah untuk dihapus dosa. Sehingga apabila Ramadan selesai, kita tidak terhapus dosa. Celaka sekali lah kita. Sampai bulan Ramadan pun tidak bisa menghapus dosa kita. Yang kedua, yang kelima, as'alukal jannata, yang kedanya berhadap. Kumohon padamu ya Allah supaya Engkau berikan syurga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu daripada azab neraka. Jadi ucapannya gila asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu disuruh berbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu salah satu media yang negeri dari Allah kepadanya bulan Ramadan untuk kesempatan menghapus dosa. Media yang kedua apa? Prinsip dua magu daya atau salah satu magu daya yang menyana orang yang dua akibat cara orang yang berdua berikut keputamang daya alam syurga. Akibat cara keputamang daya alam syurga dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Dalam hadis yang lain, Nabi ketika naik mimbar, Ruh Jibril, Mikul Jibril, barang siapa yang bertemu dua orang tuanya, lalu dia tidak berbuat baik kepada keduanya, lalu dia mati, masuklah dia ke neraka. Semoga Allah menjauhkannya daripada rahmatnya Allah. Qul amin, perintah Rasulullah. Wahai Muhammad, ucapkan amin. Nabi ikut amin. Jadi Nabi pernah membaca amin, mengatakan amin doa malaikat Jibril ke orang yang tidak berbakti kepada Allah. Ketemu dengan dua orang tua,
anak laki-laki, tapi anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jibril berdoa, semoga dia mati dijauhkan daripada api. Udah menyangka gitu, menyangka kelihatan sidik, tapi pula mereka jauh pula, mereka pukul boleh. Ketika kita melanggar, berarti kita mendurhakai kedua orang tua kita. Jadi polisi yang mungkin ke media untuk kamu surga dan itu merupakan terucapkan saling Abu Majarau, ya. Kemudian katanya oleh dan oleh ayat oleh belum bukan dunia baru begitu kok, tapi tak baru semoga kuncinya itu bahagian daripada birrul walidain. Maka dua macam dalam Quran yang dirangkai, bila ada salah satu tidak ada, kita tidak dianggap orang yang utama. Tertentu aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam Quran Allah Ta'ala dirangkai, dirikan salat, keluarkan zakat. Bahaya yang lain, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, semayang anak boleh kubur, anak dikubur. Taat ke Allah, anak taat ke Rasul, anak dikubur. Yang kedua, anishkurli wali walidaika yukhillah. Engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kamu kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tua, tidak diterima. Nyambar penghormatan urunsi itu kepada Allah, gaya syukuri urunsi itu. Sehingga dalam Al-Quran satu ayat yang keturun mengenai baca Rabbi auzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah mampu dan syukur nikmat-Nya kami kelun dan nikmat-Nya kami kursiun sehingga itu pelihara. Nyamban tinggi kursi ini. Walaupun kursi kita lebih jahil dari kita. Kita kata jahil pula, kata kita kata buat kamade kursi anak buat jahil itu kursi anak jahil pula udah dulu. Tapi gopnya dengan anak kurang aku. Apabila seorang anak tidak menghormati orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya, dia akan celaka. Sering dari ngomong dan nyoba langang kopi. Hal paling tahu, kunci Tuhan Allah anak kekuatan dan lihat. Tahu merepet dia karena orang tuanya sudah tua. Padahal ada itu tanya macam ia tanya lapor lagu ya. Tanya malam lemung. Tapi ketika dia tua kita mengatakan anu berawal padanya. Berikan untuk berapa ini. Menawarkan mereka hai begini. Sekrek polisi. Ini bahaya. Jadi media yang bekerja Allah Ta'ala hanya untuk bisa mengantarkan kita ke surga oleh kedua orang tua. Rahimah amfuradulil adraka indahu abawahul kibar walam yudhilahul jannah. Celaka seseorang yang di sisinya ada orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak bisa memasukkan oleh keduanya akan surga. Anda mau surga adanya gara-gara Anda berbakti kepada Allah. Sebenarnya tapi ini sholat
berjamaah saja. Tapi dengan orang tua kurang hormat. Banyak yang seperti itu yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Padahal ada tulisan ulama, jika seorang orang tua memerintahkan anaknya dengan satu pekerjaan yang ringan, tapi anaknya membiarkan orang tuanya lalu dia lari ke tempat kebaikan, itu sudah dianggap dia durhaka kepada orang tua. Contoh, tinggal di masjid kagak kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak gila orang dah nanya publik supaya mengaku masuk terkena kekuliah dan kekuliah cintanya. Bila kajak jalur lah kepada mau tinggal saja berpikir itu orang dalam jawab pakai kamar itu yang kemudian tak betul dulu kita dianggap durhaka kepada orang. Allah adalah dibanci dengan Allah, syukur kepada dan syukur kedua. Karena kita bayangkan kalau kita pulang nanti orang tua kita sudah meninggal, baru dapat boleh bagian halus jauh punya. Bakso adalah kemah menyambut cinta yang kawan. Sedemikian besar kedudukan orang tua. Jadinya supaya di media ayo tamam dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, nyawa lebih berapa teradu. Ya, memang iya betul. Sebenarnya jangan lebih, tapi karena lebihnya berarti. Saya kira anak lebihnya mau terlalu mungkin memang karena kata dulu. Ya, seperti kecil. Bukan yang Faisal ceramah di malam katanya malam itu ya. Sudah yang Bang Faisal menarik ceramah karena di malam saya begitu ya dulu lah. Bang Rik analis yang karena turun ya nanti berbedanya bagaimana ya. Jadi malamnya malam 17 Ramadan sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Bahkan karena kaul yang mengatakan malam 17 Ramadan nuzul Quran. Tapi kaul yang sahih, nah yang pegang 20 Ramadan pendapat, nah yang pegang 22 Ramadan, nah yang pegang 21 Ramadan. Tapi umumnya di Indonesia 17 Ramadan. 17 Ramadan malam diturun Al-Quran. Di bulan Ramadan bulan berkah. Atakum syahrul mubarak kepada Nabi. Jadi kita mau bulan Ramadan bagi Nabi, kamu akan datang syahrul mubarak, bulan yang berkah. Kemudian diturunkan Al-Quran dalam malam berkah. Dalam surah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran di dalam malam berkah. Malam berkah yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga, Al-Quran kitab berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada Muhammad. Kitab itu mubarak, kitab berkah. Jadi kemudian malam berkah, di dalam bulan berkah, kitab berkah, level keberkatan, nah di dalam bulan Ramadan, dalam Al-Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 1
syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di sini mengisyaratkan seolah-olah Allah itu pegang dalam bulan Ramadan kabut Quran, kabut Quran, kabaca Quran, yang seolah-olah itu. Maka bulan Ramadannya bulan yang dikubah bulan awal, dikubah dikubah segala aktivitas bulan awal. Para ulama salaf, para tabi'in, para sahabat. Ditambah bulan Ramadan Imam Malik, ditambah bulan Ramadan geduk begitu. Nah, maka ada orang kata mau kotak betul, si komen betul. Uduk. Bergaduh dengan bulan ilam bulan Ramadan, bergaduh dengan istighfar, bergaduh dengan kemayatunan, bergaduh membaca Al-Quran, bergaduh dengan doa, bergaduh dengan cerita. Cukup anak muka dalam kota 9 bulan berbeda rezeki khusus untuk ibadah dalam Ramadan. 9 bulan kemurna khusus untuk dalam Ramadan melakukan aktivitas full untuk ibadah. Ya, makalah bulan Ramadan baca Al-Quran. Orang-orang dahulu kalau bulan-bulan biasa khatam Quran itu 30 kali. 33 khatam. 33. Lah bulan Ramadan 60. Berarti seluruh full. Ini bulan Ramadan. Ya. Kembali kepada ayat yang membaca menang. Kitab berkat kami turunkan kepadamu hai Muhammad liyatadabbaru ayatihi, untuk engkau tadabbur, supaya mereka bertadabbur. Apa tadabbur? Tadabbur itu merenung, menghayati, berpikir, dan baca ayat Quran, renung, putra yang tengok kubukan kejokan. Untuk apa? Supaya lembut hati. Al-Quran melembutkan hati. Al-Quran membuka mata. Al-Quran mencerdaskan orang. Al-Quran menyehatkan badan. Orang sehat dia jauh dengan Al-Quran sama dengan dia sakit. Orang yang berpenglihatan dia kegalak menyogoknya dia orang keluar Al-Quran sama dengan goyang turun muda. Orang yang sehat jauh dengan Al-Quran sama dengan dia sakit. Orang yang cerdas jauh dengan Al-Quran sama dengan dia bodoh. Nyawa kudulit dalam kitab Lazzatul Quran. Orang yang jauh dengan Quran berarti dia sudah jauh dengan kehidupan yang normal. Tadabbur, putra tadabbur, merenung. Karena Al-Quran punya kekuatan yang luar biasa. Kuatnya Nabi dikurung di dalam lembah Abi Talib, lebur, disandra oleh musyrikin Quraisy. Sayyidina Abu Bakar bila ini kepada Rasulullah, ya Rasul, Nabi ini belum hijrah Habasyah, Ethiopia. Ini dia jika karena Nabi sudah disandra, anjir diberitahu di Ambargo makanan anjir pertama kena dalam Syihib Abi Talib. Olehnya keturunan daripada Banu Hashim, Banu Muthalib, anjir Mukawi
Di tengah jalan ketemu dengan Malik bin Haris, ibnu Burunah. Ditanya oleh Malik bin Haris, yang Abu Bakar kerja 2 malam dari Mekah menuju Ethiopia, merupakan Malik bin Haris. Abu Bakar kerja belum hijrah Habasyah. Maka hampir dia mudik di Mekah, dan semayang anjing, tapi Quran anjing, tapun genang ilahnya, genang darah Rasulullah kain burung dari 40 hijrah. Apa kata Malik? Anjir, lun jaminan, lun tangguh, so yang gangguron, lun dewe. Malik bin Haris belum mukmin, tidak beriman. Kembalilah Abu Bakar ke Mekah. Roh Mekah hujah Malik bin Haris kepada Daudi ke halayak Quraisy. Wahai jamaah Quraisy, wahai kabilah Quraisy, ini Abu Bakar jaminanku, jangan kau ganggu, jangan kalian ganggu. Biar dia salat suul awak Quraisy. Jujur, tapi bagaimana itu rumah mayang ini? Betul ini. Jujur. Kekele Abu Bakar aja, yang penting ada mayang. Salatlah dia jadi salat di rumah. Sudah beberapa hari dia salat, dia tidak tahan. Akhirnya dia buat sebuah masjid di halaman rumahnya. Berpegang masjid ini ke rumah. Tidak ada rumah nanti kan, dia pakai ke rumah. Tidak ada rumah pakai salah. Salah di rumah kan ada yang pakai salah itu untuk semayang. Baik itu dia pakai ke rumah juga. Supaya itu lego. Jadi Abu Bakar bersemayam di masjid di rumah itu baca Quran, sambil baca Quran yang tinggi Abu Bakar. Orang inang kafir Quraisy mesapa di sekeliling masjid Abu Bakar dan anak-anak. Semua mereka itu mendengar dan menangis ketika mendengar Al-Quran, sehingga membuat orang Quraisy bergelo. Yang kata kayak asal sini keluar, bukan itu yang ada yang baca Quran, yang kayak di mana permohonan, yang tak kemana. Tapi kalau permohonan ini mana? Yang dibaca dalam kitab Sahih Bukhari hadis. Begitu Al-Quran dirubah pemikiran. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab yang beri pendapatan ini, jangan hebat sejarah ini orang berkata. Umar bin Khattab hanya karena mendengar surat Taha sampai kepada wama ta'dasar, 60 ayat didengar langsung dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar yang cukup banyak sejarah yang berpegang. Yang kedua tabi'in, ya ini berpegang. Malik bin Dinar, Gopnya tabi'in, Gopnya Bizi, Syarti, Bizi. Tapi walaupun Bizi kaca arah ilmu, kalau dia Bizi mana? Yang kaca arah butuh, kecil. Yang Malik bin Dinar. Kata Kaburo, bekerja kude, kekalan sidro lamien inang cantik, dan gulo. Jadi waktu gulo rumah, ayah lamien kerja rumah, dia sambil mampu gue lamien hingga hamil lahir ni inang
saya ada inang, tengah ada inangnya dicen-cen, asai kedua gopnya, kedua acara di ke sambil minum arak. Ada inangnya jimat acara di ruang lam lemong membuat bajet dan ijah mulut yang ban tindakan tuan penemuan pelingan sehingga dia membuat nampak bunda sayang dakan dengan cobaan kami pas malam nisfu Sya'ban liuk ujib Arab lam mabuknya gopnya lumpuh seolah-olah kiamat sudah didirikan kiamat wadai kiamat parisa amal gerinjing ibaratnya kalau tempat gerinjing du sabuk negara ya dengan menuju dari dengan dikepung dunia naga kayak ngomong ada orangnya mengejuk belakang ribet untuk Sirah kedungnya merubah ke dalam Tuhan Gekun lima lepetina Hai Allah Dibat pulung Ia digunakan kai lelok Gekun lewat Tuhan Long lumah Hai Kapuha Tapung lah dulu kadang boleh nak Kebedah kebedah lah Jilid saja lagi Akhir pun di sana Mahu Tuhan Hai urung hai berbuai Allah Ada bantu Anak perhok boleh Gekun le urung Tuhannya Hai bantu lung lumah Lung urung Tuhan Naganya negara Tak hoda bukit Kadang na simpanan hina urung-urung yang susah na lukubang peng lambeng atau na lukubang baina nya kadang naruh baina kah nanti kaja mugubung dah tu bukitnya roh ada bukitnya geude ada gopnya yang lingan berofanya jikalau malik pindinak jikalau mulia ikut jikulah bangun di tabiat dunia ikut lindur yang ayah lu lindur begitu ayah lu li naga akibat ramai-ramai adanya dilit naga setelah dilit naga duduk bahan ikutlah dibaca satu ayatnya di dalam surat Sad ayat 26 ayat yang baca alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Menyatakan terjemah bahasa Arab, apakah belum waktunya orang mukmin yang lemah hatinya, yang tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Nyaluk kecil ayatnya lah ni berkejut. Ya Allah, lu kaca arah anak jiwa saja. Dibaca ayatnya lah ni, bukan berubah dia sadar lu duduk ingat Allah. Macam berkelimpangan lu lama dia. Ya, cuma bunuh berdengar yang bahan hanya yang ulianya ini lu buat lah. Ijago dan nyanyinya maksud roh dan ayat kaca Arab. Cuma urut Tuhannya, sahabat namanya yang amai saleh roh, tapi dalu amai saleh juga juga. Nunggunya si malam, berbuaya, nungguan terdukret, lu naga negara. Ngon puluh maka di 50 dukun air belum 3 naga ni apa karena maksiat tidak daripada apa baru bersadar le Malik bin Dinar tunduk hatinya dia bertobat dia tumpahkan semua dia pecahkan semua botol kayu minum arak
hanya karena satu ayat, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Apakah belum waktunya orang-orang yang beriman kepada Allah untuk khusyuk hati mereka menyebut Allah? Ditanya orang kala senja, mandang tidak lalero dalam gadang mandang tidak raka tempat hana ingat untuk menyebut Allah, untuk bertobat. Nyawa ayat yang berlari renung. Jadi nyawa berlarinya contoh tadabbur, kita baca Quran tadabbur, ingatnya dengan berkata. Segala Allah manzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau mengundangkan Allah qardan hasana, hutang yang bagus, maka Allah melipat gandakan pahala berganda-ganda. Tetapi yang pura dengan berganda Allah. So yang diundang itu, nah tuan. So yang diundang juga. Kalau ada lagi mutang tadi benar. Rezeki yang datang di orang dari Allah. Macam-macam kebijakan, berhubungan dengan macam kebijakan, berhubungan pegawai, macam kebijakan. Sehingga ada rezeki. Wadah karena rezeki itu Allah. Total utang lunya, total utang lu. Manzal ladzi yuqridu Allah, siapa yang mau mengutangkan Allah? Fayudha'ifahu lahu, akan dibayar berlipat ganda. Itu ayat. Wadah ayatnya waktu betul. Ayatnya waktu betul. Nabi dengan berkumpul sedekah untuk perang. Perang Tabuk. Dua sahabat-sahabat. Betul ayatnya. Sortir udang Allah Ta'ala. Baca oleh Nabi. Sirah sahabat Nabi nanti Abu Dahdah. Gugul Abu Dahdah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala lagi mudah. Ya. Lagi mudah mereka. Ya. Jadi bayu ini lipat ganda. Benar-benar. Ilun nabak rumah 62 dalam buku. Dan lampunya 60 meneluk. Lampu-lampu buku rumah 62, buku-bukunya yang utang apa? Nyambat Abu Dahdah. Nyambat. Yang utang apa? Dua umur, ke-berapa umur ayah ada? Buku ya. Jauh belakang-belakang pergi. Dua kaya lawan utang. Dua umurnya utang Tuhan. Lampu-lampu yang utang Allah. Bapak rumah utang Allah. Oh, hasil menang. Kepungan. Tiba hasil. Bersih rawan yang belum utang. Ya, nak kompak kepungan lagi. Kelengah kepungan ya. Saya kata, kelengah yang kulit. Hanya kuasanya buka kota terus berbeda udah. Tentang mudrawan yang anak kulit. Ya. Yang ini lebih yang diudah juga. Karena Mus'ab seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi yang hidupnya gentar di rumah Anggubi Hijrah. Ada gunung sedekah gentar di rumah ala emang tentang drone dan anggur dulu lagi. Dan ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hai orang yang beriman. Nah di antara duka anukanya musuh ke bagaimana? Musuhnya gaibnya atau pandai, tapi yang dulu kat dalam belakang ini. Memangnya apa pejamakan ke penyembuh? Memang ini bukan rakyat, tapi bukan kuah yang perongkat dalam belakang ini. Ya, bukan itu. Akhirnya kita kesimpulan kita lihat rumah mereka. Ya, nak dulu. Aneh dulu.
ketemu dengan Rasulullah, ke Rasulullah, ya Aba Darda, saya mempanggil lebih dari Jibril bahwa Allah Ta'ala akan siapkan dalam surga mereka berima kurma daripada berbagai macam permata, yakut dan zabarjad dan zamrud yang pohon-pohonnya itu sebanyak 60.000 batang. Dalam surga tinggal pada dengan ide berkurmanya yang menjadi Allah untuk gelantau rumah 6 dupa di dalamnya. Jadi kuno yang berjanji Allah fayudah ifahu lahu at'afan katsira, dilipat gandakan, dibayar oleh Allah. Nyawa lagi nyawa kekun tadabbur. Jadi Al-Quran yang kita baca secara tadabbur yang akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ulun Al-Quran, tapi lihat gitu. Bagus, karena anak tadabbur. Banyak orang hafal Quran, tapi dia hafal Quran, dia tetap seperti biasa. Kenapa? Karena Al-Quran berlaku pada lidahnya, tidak berlaku dalam hatinya. Huruf Quran mapai, tapi makna Al-Quran hanya kamu dalam dada. Nyawa mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran bahagia bisa kita nyontoh hikmah bahwa Ramadan media untuk ampun dosa. Dua orang tua kita media untuk masuk surga. Al-Quran media untuk membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran yang banyak. Habis maghrib tidak sempat baca pada asar, tidak sempat baca pada subuh. Tiap hari baca Al-Quran. Insya Allah kita akan diberikan jalan yang benar dengan bacaan